Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya melalui ruang virtual saja. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan sama-sama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali kajian tentang tahdid yaumi Arafah inda ihtilafir ru'yah. Bagaimana menentukan hari Arafah ketika terjadi perbedaan hasil ru'yah. Dalam hal ini antara hasil ru'yah satu negeri dengan hasil ru'yah pemerintah Arab Saudi. Hari Arafahnya itu mengikut kepada waktu wukuf di Arafah, ataukah hari Arafah itu mengikut tanggal 9 Zulhijjah di negeri tersebut. Pada video yang lalu saya sudah menjelaskan apa yang menjadi mahallin nisa, ya, titik perbedaan, kemudian juga sebab munculnya perbedaan tersebut. Ya, pada intinya ada dua pendapat ulama kita secara garis besarnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hari Arafah mengikuti hari wukufnya jemaah haji di Arafah. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah di negeri tersebut. Nah, dalil-dalil pendapat yang pertama sudah kami uraikan pada video sebelumnya, maka pada video kali ini kita lanjutkan pada dalil-dalil pendapat yang kedua, yaitu ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah di negeri seorang muslim tersebut berada. Adillatul qaulis tsani, dalil-dalil pendapat yang kedua. Istadallah ashabul qaulis tsani bima yali. Para ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua berdalil kepada dalil-dalil berikut. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama. Pertama ini adalah sebuah hadis. An Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari beberapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awwala isnaini minasy-syahri wal khamis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Begitu juga pada hari Asyura, lalu 3 hari pada setiap bulan, dan hari Senin pertama pada 1 bulan, dan juga di hari Kamis. Penggalan hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita yaitu yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi berpuasa 9 Zulhijjah. Wajhul istidlal, cara pengambilan hukum dari dalil tersebut, cara memahami dalil, anna zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarat, bahwasanya istri Nabi SAW menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa 9 Zulhijjah. Wa hadza bila raibin kana qabla hajjatil wada. Dan ini sudah pasti Nabi lakukan sebelum haji wada. Karena Nabi SAW melaksanakan ibadah haji itu hanya sekali dalam seumur hidupnya. Dan ketika beliau melaksanakan haji, beliau tidak puasa. Dan setelah itu, beliau kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapati lagi Zulhijjah tahun yang berikutnya. Berarti sudah pasti bahwa puasa Zulhijjah yang dimaksud dalam hadis ini Nabi lakukan sebelum
haji wada. Kemudian di dalam hadis terdapat kata kana, lafal kana. Wa lafzu kana, lafal kana ya dulu alal istimrar. Itu menunjukkan kontinuitas atau keberlangsungan terus menerus. Nabi terus menerus melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Walam yablughna anhu, dan tidak ada riwayat yang sampai kepada kita annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataharra waqfatan nasi bi Arafah. Bahwa ketika Rasulullah hendak puasa 9 Zulhijjah, beliau menunggu-nunggu atau mencari tahu kapan wukufnya kaum muslimin itu di Arafah. Jadi beliau tidak pernah menunggu-nunggu karena mau puasa Arafah, maka beliau menunggu dulu kapan jamaah haji wukuf di Arafah. Tidak. Itu artinya bahwa yang dimaksud dengan puasa Arafah adalah puasa 9 Zulhijjah. Ya, terlepas apakah bersamaan dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah atau tidak bersamaan. Itu dalil yang pertama. Al-i'tirad. Nah, dalil yang pertama ini mendapatkan sanggahan. Sanggahannya adalah yu'taradu alaihi bi annahu hadisun dhaif. Dalil ini disanggah karena hadis yang dijadikan sebagai pegangan adalah hadis yang dhaif. Kama qalahu Az-Zilai, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Az-Zilai. Wa ujiba, tapi sanggahan ini kemudian dijawab, wa ujiba anhu bi annal haditsa qad hassanahu Suyuti. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa sahahu Al-Albani, bahkan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Itu dalil pertama, sanggahan dan jawaban. Kemudian ad-dalilus tsani, dalil yang kedua. Anna hadhil mas'alata mutafarri'atun minal asli. Hal al-hilalu wahidun fid dunya am yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Sebetulnya persoalan ini ya, adalah merupakan cabang dari persoalan pokok. Di perbedaan penentuan hari Arafah itu hari bertepatan dengan wukufnya jemaah haji, atau yang dimaksud hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dimanapun berada, seseorang itu berada, itu sebetulnya masalah cabang saja. Masalah pokoknya adalah hal al-hilalu wahidun fid dunya. Apakah hilal itu hanya satu di seluruh dunia? Am yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Atau hilal berbeda-beda sesuai dengan perbedaan matlaq, perbedaan tempat munculnya. Ada hilal khusus di Saudi, hilal khusus di Mesir, hilal khusus di Indonesia, hilal khusus di Eropa, di Australia, dan seterusnya. Paman asbatahu fi jami' syuhur. Maka bagi ulama yang menetapkan hilal cuma satu berlaku di seluruh dunia, maka akan menetapkan juga hal itu dalam semua memberlakukan pada semua bulan, termasuk bulan Zulhijjah. Waman nafahu fi jami' syuhur. Dan siapa yang menafikan, menegasikan kesatuan hilal, maka akan menafikan pada semua bulan. Jadi, sebagaimana di bulan Ramadan, bisa saja berbeda awal Ramadan Arab Saudi dengan Indonesia, ya Zulhijjah juga seperti itu, bisa berbeda. Tanggal satunya, kalau tanggal satunya berbeda, ya tanggal 9-nya juga bisa berbeda. Illa ma fahimahu Ibnu Abidin min kalami ashabi. Kecuali apa yang dipahami oleh seorang ulama Ibnu Abidin dari perkataan sahabat-sahabatnya. Ya, annahum yusbituna al-ihtilafa fi syahri Dzulhijjah duna ghairi. Bahwa mereka menetapkan boleh berbeda untuk bulan Zulhijjah, tapi tidak bisa berbeda pada bulan-bulan yang lain. Saya sudah sampaikan itu pada video yang sebelumnya. Ala haza, oleh karena itulah yang bagi antukhraja mas'alatuna hadhihi alaihi. Persoalan kita ini yang mesti diselesaikan dengan menyelesaikan persoalan pokoknya. Wa zalika bi anna adillat hadhil mas'alah hiya nafsu adillatil kal masalah. Karena masalah ini, masalah cabang ini adalah sama dengan yang menjadi masalah pokok. Fal yarji ila hafi mazaj, meski dikembalikan ke sana. Wala yuqal al-qaul bi ihtilafil matali fi jami' syuhur duna syahri Dzulhijjah. Tidak masuk akal pendapat yang mengatakan bahwa bulan-bulan yang lain bisa berbeda matlaknya, bisa berbeda permulaan bulannya, tanggal satunya, sementara bulan Dzulhijjah tidak boleh beda, harus seragam, harus sama. Itu la yuqal, tidak masuk akal.
Muqtada al-asal al-mazkur anifan alla yufarraq baina syahrin wa akhar. Karena kandungan pokok ya dari asal tadi yang sudah disebutkan, tidak ada perbedaan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Fakaifa tajusul mukhalafah fi syahr Ramadan wa Syawal wal Muharram wa la tajusul mukhalafah fi syahr Dzulhijjah. Bagaimana mungkin misalnya bisa berbeda penetapan awal bulan Ramadan, penetapan awal bulan Syawal, penetapan awal bulan Muharram, sementara tidak boleh berbeda dalam penetapan bulan Dzulhijjah. Itu yang dikatakan la yuqal, tidak masuk akal. Walam yungkal hadzal tafriq anil ulama al-mutaqaddimin al-qailina bi ihtilafil matal. Perbedaan seperti ini tidak pernah dinukil dari ulama-ulama yang terdahulu. Ulama-ulama yang berpendapat akan ikhtilaf matali, perbedaan matlab. Qala al-allama Ibnu Utsaimin. Sehingga Ibnu Utsaimin rahimahullah, semoga Allah merahmati seorang ulama di Arab Saudi. Fi ijabati lahu an su'al haula hadhil mas'alah. Ketika menjawab pertanyaan seputar persoalan ini, beliau mengatakan hadza yubna ala ikhtilafi ahli ilmi. Sebetulnya persoalan ini dibangun di atas dasar perbedaan ulama kita. Hal al-hilal wahidun fid dunya kulliha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Apakah hilal itu hanya satu di seluruh dunia atau berbeda sesuai dengan perbedaan matla'nya? Wassawab, dan pendapat yang benar, annahu yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Hilal itu berbeda sesuai dengan perbedaan matla'. Pemasalan idza kana al-hilalu qad ru'ya bi Makkah. Misalnya hilal sudah terlihat di Makkah ini. Wa kana hadzal yaum wal yaumut tasi. Satu hari itu sudah ditetapkan sebagai hari ke-9. Wa ru'ya fi biladin akhar qabla Makkah biyaum. Tapi di negeri lain hilalnya terlihat sehari sebelumnya. Wa kana yauma Arafah indahum yaumul 'ashir. Fa innahu la yajuzu ayyasumu hadzal yaum li'annahu yaumun id. Maka hari Arafah bagi mereka itu adalah hari yang ke-10. Mereka tidak boleh puasa pada hari tersebut karena itu adalah hari Id. Wa kadzalika law qaddara. Begitu pula misalnya kita berandai-andai annahu ta'akhkharatir ru'ya an Makkah. Ada satu negeri yang lambat hasil ru'yanya dibandingkan Makkah. Ini yang terjadi tahun ini atau di Indonesia. Ya, karena di Saudi hari Senin, malam Senin ya 1 Zulhijjah. Di Indonesia malam Selasa. Jadi ta'akhkharatir ru'ya an Makkah. Di Indonesia terlambat ru'yanya dari Makkah. Wa kana al-yaumut tasi fi Makkah huwa ats-tsamin 'indahum. Sehingga hari ke-9 Zulhijjah di Makkah itu hari ke-8 Zulhijjah di Indonesia. 9 Zulhijjah di Makkah hari Selasa. Hari Selasa. Ya, hari Selasa di Indonesia itu masih 8 Zulhijjah. Hari Selasa yang saya maksud di sini hari Selasa tanggal 27 Juni ya, yang bertepatan dengan 27 Juni. 27 Juni itu di Makkah sudah 9 Zulhijjah, di Indonesia masih 8 Zulhijjah. Fa innahum yasumuna yaumat tasi indahum. Maka mereka, saya kasih contoh tadi Indonesia, itu berpuasa pada hari ke-9. Hari ke-9 di sisi mereka. Yaitu di hari Rabu. Karena hari Rabu 28 Juni itu yang 9 Zulhijjah. Al-muwafiq liyaumil 'ashir di Makkah. Yang bertepatan dengan sudah hari ke-10 di Makkah. Jadi di Makkah hari Rabu 28 Juni sudah Lebaran Idul Adha, kita di Indonesia masih berpuasa. Karena Rabu 28 Juni itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Hadza huwal qaulur rajih. Ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasum wa idza ra'aitumuhu fa'aftir." Apabila kalian melihat hilal, maka mulailah puasa. Dan apabila kalian telah melihat hilal, maka berbukalah, dalam arti berhentilah puasa. Ini sebetulnya dalil dalam penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal bulan Syawal. Tapi dikiaskan juga ke bulan-bulan yang lainnya. Karena semua bulan itu sama. Seperti dalil yang kedua dari pendapat yang kedua. Al-i'tirad. Tapi dalil ini pun juga ada sanggahannya. Sanggahannya adalah hadza istidlal bi mahallin nisa. Oh, yang dijadikan sebagai dalil ini justru inilah yang menjadi titik perbedaan. Wal istilalu bihi ghairu maqbul indal usuliyyin. Berdalil dengan yang menjadi
titik perbedaan itu tidak diterima menurut usul. Kan yang menjadi salah satu perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua, yaitu tadi apakah hilal itu berlaku satu di seluruh dunia atau berbeda-beda. Nah itu titik perbedaan. Jangan justru perbedaan itu yang dijadikan sebagai dalil. Tidak boleh berdalil dengan apa yang menjadi mahallin nisab. Itu sanggahannya. Terus ada dalil salis. Dalil yang ketiga untuk pendapat kedua. Annal murada biyaumi Arafah wal yaumut tasi min Zulhijjah. Oh, yang dimaksud dengan hari Arafah itu hari ke-9 Zulhijjah. Wa annal mu'tabara fihi huwa at-tari al-hijri fil qutri alladhi yujadu fihi al-insan. Dan yang dijadikan ukuran 9 Zulhijjah itu adalah tanggal hijriah di wilayah ya di mana seseorang itu berada. Dari Indonesia tanggal 9 Zulhijjahnya kita di Indonesia. La mutlak al-wukuf di Arafah. Bukan persoalan kemutlakan wukuf di Arafah. Ya di Arafah wukufnya 27 Juni, hari Selasa. Tapi di Indonesia 9 Zulhijjahnya ya hari Rabu, 28 Juni. Itu yang dijadikan sebagai standar. Tari al-hijri fil qutri alladhi yujadu fil insan. Wa yadullu ala dzalik. Dalilnya apa? Sani'u ahlil ilmi. Apa yang dilakukan oleh para ulama? Fi ta'rifi yaumi Arafah. Ketika mendefinisikan hari Arafah. Haitsu yazkuruna fi ta'rifi annahu al-yaumut tasi'u min Dzulhijjah. Wa la yarbutuna bi yaumil wuquf. Jadi para ulama ketika mendefinisikan apa itu hari Arafah, mereka menyebut dalam definisinya hari Arafah adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Dan tidak menghubungkannya dengan hari wukuf. Itu yang dilakukan oleh beberapa ulama ketika mendefinisikan apa itu Yaumu Arafah, hari Arafah. Penjelasannya hari ke-9 bulan Zulhijjah, tidak mengaitkannya dengan wukuf. Saya bacakan beberapa pendapat ulama kita. Misalnya, qala Ibnu Qudamah berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, fa amma Yaumu Arafah, maka adapun hari Arafah itu bahwa al-yaumut tasi min Zulhijjah, adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Beliau tidak mengaitkan dengan Wakala Samsuddin Az-Zarkasi Al-Hambali. Kalau tadi Ibnu Qudamah mazhab Hambali juga ya. Samsuddin Az-Zarkasi Al-Hambali juga. Beliau berkata, wa yaumu Arafah, yaum Arafah itu adalah wa al-yaumut tasi min Dzulhijjah bila raib. Adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah tanpa ada keraguan. Wakala Samsuddin Al-Kirmani. Imam Samsuddin Al-Kirmani semoga Allah merahmatinya, fa in qulta juga berkata, jika kamu mengatakan Arafah ismu zaman. Arafah itu adalah nama waktu, wa huwal yaumut tasi min Dzulhijjah. Yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Famal muradu minha? Apa yang dimaksud dengannya? Qultu, saya menjawab. Al muradu imma az-zaman. Yang dimaksud boleh jadi waktu, ai raja'a min wukuf Arafah bi Arafah. Itu kembali dari waktu wukuf Arafah di Arafah. Au min makani Arafah, atau dari tempat yang bernama Arafah. Wa imma al-makan. Bisa juga yang dimaksud adalah tempat. Jelaskan, tapi pada akhirnya di ujung sini boleh berkata, wal awwalu aula. Yang pertama, yaitu yang memahami bahwa Arafah adalah ismus zaman, adalah nama tempat, itu yang aula. Itu pendapat yang lebih utama. Liyuwafiqal istilah al-mashhuril fuqaha. Sehingga berkesesuaian dengan istilah yang populer di kalangan para ulama fikih. Waqala al-Aini, ada ulama yang lain, al-Aini rahimahullah, semoga merahmatinya. Beliau berkata, qauluhu min Arafah. Arafah ala wasni fa'al. Arafah, kata Arafah polanya adalah fa'al. Ismun liz zaman, itu nama zaman, nama waktu. Wa huwal yaumut tasi min Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Wa hadza huwas sahih. Inilah pendapat yang sahih. Wakila meskipun ada pendapat lain, Arafah wa Arafat kilahuma ismani lil makanil mahsus. Arafah dan Arafat adalah dua nama bagi tempat yang tertentu. Itu pendapat lain, tapi boleh mengatakan yang sahih adalah ismun lisaman, nama tempat. Nah, terus saya bacakan ulama yang lain lagi. Waqala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dari Syafi'iyah. Sunnah saumu yaumi Arafah. Disunnahkan berpuasa pada hari Arafah. Wa huwa tasi Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 dari bulan Zulhijjah.
Ulama lain lagi, wa qala Syamsuddin Al-Khatib Asy-Syarbini. Imam Syamsuddin Al-Khatib Asy-Syarbini berkata, wa saumu yaumi Arafah wa huwa tasiril hijjah li ghairil hajj. Ya, puasa hari Arafah yaitu hari ke-9 bulan Zulhijjah bagi yang tidak menunaikan haji. Si banyak ya yang lain, Syamsuddin Al-Ramli, Muhammad bin Abdullah Al-Ikhrasi Al-Maliki, seorang ulama dari Al-Azhar yang Mesir ya. Ya, pendapatnya sama semuanya ulama kita bahwa ketika mendefinisikan apa itu Yaumu Arafah, mereka mendefinisikannya sebagai hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Nah, dalil yang ketiga itu pun ada sanggahannya. Al-i'tirad, apa sanggahannya? Hadza istidlal bi mahallin nisa. Justru dalil ini menjadi titik perbedaan. Wal istilalu bihi ghairu musallam indal usuliyyin. Yang menjadi titik perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Maksudnya, kan yang justru diperselisihkan, yang justru berbeda itu hari Arafah yang dimaksud hari ke-9 Zulhijjah atau hari wukuf di Arafah. Itu mahalun nizanya. Jangan malah itu yang dijadikan sebagai dalil. Nah, itu ya pendapat dalil ketiga dan sanggahan. Kemudian ada dalilur rabi, dalil yang keempat. Anna yauma Arafah wal yaumut tasi' min Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Wa yaumal Id wal yaumul ashir. Asabar ru'ya fi dzalikal balad. Dan hari raya Id tentu saja hari ke-10 sesuai dengan hasil ru'ya di negeri itu. Wala iskal. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Tidak ada kesulitan. Ayyakuna yaumu Arafah mukhtalifan wa yaumul Id mukhtalifan. Ketika hari Arafah berbeda antara satu negeri dengan di Makkah, begitu juga Idnya berbeda. Ya, fala yadurru ayyakuna yauma Arafah fi Makkah yuwafiq al-ashir fi baladin akhar. Tidak ada masalah kalau tanggal 9 Zulhijjahnya di Makkah sebagai hari Arafahnya itu bersamaan dengan hari ke-10 di negeri yang lain. Tidak ada masalah. Ya. Fayakunu Arafah fi Makkah yuwafiq yaumal Id fi dzalikal balad. Ya, sehingga hari Arafah di Makkah malah bertepatan dengan hari raya Id di negeri yang lain. Wa yaumu Arafah fi dzalikal balad yuwafiqus samin fi Makkah la iskala fi hadza. Atau sebaliknya hari Arafah di suatu negeri atau hari Arafah di suatu negeri bersepatan dengan tanggal 8 di Makkah juga tidak ada kesulitan. Kama annal yaumal awal min Ramadan fi dzalikal balad yuwafiqus salasin min Sya'ban fi Makkah. Sebagaimana juga kalau misalnya hari pertama Ramadan di suatu negeri justru masih tanggal 30 Sya'ban di Makkah. Kalau kontes tahun ini ya, tidak ada masalah. Kalau misalnya tanggal 9 Zulhijjah di Makkah, kita di Indonesia marah baru tanggal 8 Zulhijjah. Di sana 9 Zulhijjah, kita baru 8. Di sana sudah 10 Zulhijjah, kita baru 9 Zulhijjah. Itu dalil yang keempat. Kemudian ada dalilul khamis, dalil yang kelima. Annal qawla bi ikhtilafil matalib fi jami' syurduna sahri Dzulhijjah yuaddi ila ittirab fi hisabil ashhur. Kalau misalnya kita ikuti pendapat yang mengatakan bisa berbeda matlab penetapan awal bulan pada semua bulan kecuali Zulhijjah, maka itu akan menyebabkan kesimpan siuran dalam perhitungan bulan. Karena khusus Zulhijjah saja yang harus sama, bulan lain bisa berbeda. Wa dzalika bi anna tawafuq ma hisab biladil haramain la yumkin la bihazfi yaum aw aksar aw bi ziyada yaum aw aksar minal hisab fi ba'dil buldan. Karena untuk menyesuaikan dengan perhitungan negeri Haramain, Makkah, Madinah, itu tidak akan bisa dilakukan kecuali menghapus 1 hari, atau bahkan lebih, atau menambah 1 hari atau lebih dari perhitungan yang ada di suatu negeri. Wa hadza amrun ma'lum minal aqli bid darurat. Ini mudah diketahui dengan akal kita. Kemudian ada dalilus sadis, ya, dalil yang keenam. Anna yauma Arafah samanun fadil muqayyad bi tarikh muayyan. Hari Arafah itu adalah waktu mulia yang berkaitan dengan tanggal tertentu. Jadi istilah hari Arafah adalah waktu mulia berkaitan dengan tanggal tertentu. Sama dengan Lailatul Qadar. Sebagai malam mulia itu berkaitan dengan tanggal tertentu. Bisa berbeda. Lailatul Qadarnya di Makkah, Lailatul Qadarnya di Mesir, Lailatul Qadar di Indonesia. Katakanlah misalnya di suatu bulan Lailatul Qadar 27 Ramadan, tapi beda-beda 27 Ramadan. Itu bisa beda.
Wal ibra fis zamanil fadil wallahu a'lam laisat bimusamma al-yaum. Karena yang jadi standar waktu mulia itu bukanlah nama hari itu, bukan nama harinya, walakin bitarikh al-muayyan fi syar'i. Tapi yang jadi patokan, jadi standar adalah tarikhnya, tanggalnya, tanggal tertentu dalam syariat. Di tanggalnya. Dalam hal ini tanggal 9 Zulhijjahnya. Saya penggal-penggal saja ya penjelasannya supaya tidak terlalu panjang. Terakhir ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu siyamu yaumi arafah tasibu 'ala Allah yukaffir as-sanata allati qablaha. Dari Abu Qatadah semoga Allah meridai, beliau berkata, Rasulullah bersabda, puasa hari Arafah saya berharap kepada Allah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wajhul istidlal, cara pengambilan kesimpulan dari dalil. Ya, anna syari'a ada fasyam ila yaumi Arafah. Rasulullah SAW menyandarkan puasa kepada hari Arafah. Kemungkinannya yang dimaksud di sini yaitu al-yaum alladzi yaqifu fihi al-hajj bi Arafah, bisa hari wukufnya jemaah haji di Arafah. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud hari ke-9. Itu kan dua kemungkinan ketika mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Bisa hari wukuf, yang dimaksud bisa tanggal 9. Wa idza adafna siyam ilal awal, kalau puasa itu disandarkan yang dimaksud yang pertama hari wukuf, takunul idafa ila sababin zahir fi haqqi ahli Makkah. Itu menyandarkan kepada sebab yang zahir yang mudah dikata untuk penduduk Makkah wa man haulah. Penduduk Makkah dan sekitarnya dengan mudah bisa tahu kapan hari wukuf. Tapi masalahnya wa takunul idafa ila sababin khafi. Itu akan menjadi sebab yang samar-samar. Pihaki ahlil biladin naya, bagi penduduk negeri yang jauh dari Makkah. Karena ta'arruf ala yaumil wukuf bi Arafah qabla wujudi wasail ittisalatil hadis ghaira mungkin. Karena untuk mengetahui hari wukuf di Arafah sebelum perkembangan komunikasi seperti sekarang ini ya, komunikasi yang modern itu tidak mungkin. Jadi dulu-dulu sulit untuk mengetahui kapan hari wukuf. Ya. Kalau misalnya dimaksud di situ puasa Arafah adalah puasa bertepatan hari wukuf, akan menyulitkan bagi penduduk negeri Yaman sebelum perkembangan komunikasi seperti alat-alat komunikasi seperti saat. Wa kadzalika yakunu ba'da zawaliha. Ya, begitu juga bahkan setelah katakanlah misalnya setelah hilang dalam arti sudah mulai maju komunikasi, tetap saja ada perbedaan. Sementara karakter dasarnya kalau kita mencermati syariat waqad dalla istiqra unusus syariat, kalau kita cermati itu nas-nas syariat, kita akan menjumpai annas syari'a yudhiful ahkam syariah ilal asbabiz zahirah. Ya, syari Allah dan Rasulnya sebagai penetap hukum syariat menyandarkan hukum-hukum syariat kepada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang mudah diketahui, la ilal asbabil khafiyah, bukan kepada sebab-sebab yang samar. Seperti itu nas-nas syariah. Hukum-hukum itu penyandarannya kepada sebab yang mudah, bukan kepada sebab yang khafi, yang sulit untuk diketahui. Maksudnya dalam hal ini, kalau yang dimaksud puasa Arafah, puasa bertepatan dengan hari wukufnya, kan itu sulit bagi negeri-negeri yang jauh dari Makkah. Beda kalau yang dimaksud tanggal 9 Zulhijjah. Itu mudah. Ya, lebih mudah diketahui meskipun bagi negeri-negeri yang jauh dari Makkah. Imam Al-Ghazali misalnya memberikan keterangan di sini. I'lam, ketahuilah. Qala Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali semoga Allah merahmatinya berkata, ketahuilah. Annahu lamma asura 'alal khalqi ma'rifatu kitabillahi ta'ala fi kulli hal. Ketika sulit bagi manusia untuk mengetahui kitab Allah dalam semua keadaan, la siyama ba'da inqita'il wahyi, apalagi setelah terputusnya wahyu dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Azharallahu subhanahu khitabahu li khalqi bi umurin mahsusa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khitabnya kepada manusia itu dengan hal-hal yang mahsusa, yang bisa diindra, yang mudah diketahui. Nasaba asbaban li ahkam. Allah menetapkan sebab-sebab untuk hukum-hukumnya. Wa ja'alaha mujibatan muqtadiyatan lil ahkam. Ya. Dan menjadikan sebab-sebab tersebut sebagai penyebab hukum-hukum itu. Misalnya ya, langsung saja ke contohnya. Aqimis sholata lidulukin syams. Dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu sebab yang mudah diketahui.
Jadi disandarkan kepada sebab yang mudah. Paman saida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang hadir melihat bulan, maka puasa. Itu sebab yang mudah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Ini contoh-contoh yang beliau kemukakan, paparkan untuk menunjukkan bahwa hukum itu disandarkan kepada sebab yang zahir. Kalau misalnya ditanyakan puasa Arafah, sebab zahirnya yang paling mudah tanggal 9 Zulhijjah atau waktu wukuf. Maka jawabannya yang paling mudah adalah 9 Zulhijjah dibandingkan dengan hari wukuf. Seperti itu kira-kira dalil untuk pendapat yang kedua. Jadi dengan demikian saudaraku sekalian, kita sudah sama-sama ya membaca dalil dari dua kelompok. Mudah-mudahan ini bisa objektif. Baik itu pendapat pertama yang menyatakan bahwa yang dimaksud hari Arafah adalah hari wukufnya jemaah haji di Arafah, atau pendapat kedua yang mengatakan hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah, di mana seseorang itu berada. Silakan saudaraku sekalian untuk memilih pendapat yang dipandang lebih kuat. Tapi tetap hormati, hargai orang lain yang memilih pendapat yang berbeda. Karena tentu dia memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat yang saudara pilih karena menurutnya itu yang lebih kuat. Jadi perbedaan itu bukan masalah. Yang jadi masalah sikap sukar menerima perbedaan. Nah, konkretnya ya. Bagi saudaraku sekalian yang memilih hari Rabu sebagai tanggal 10 Zulhijjah, apakah berdasarkan hisab seperti organisasi Islam Muhammadiyah atau karena mengikuti ketetapan pemerintah Arab Saudi, maka sudah pasti puasa Arafahnya hari Selasa ya. Sudah pasti puasa Arafahnya hari Selasa. Dan bagi saudaraku sekalian yang memilih untuk berlebaran Idul Adha pada hari Kamis yang bertepatan dengan 29 Zulhijjah, puasa Arafahnya pilihannya ada dua. Saudara bisa puasa Arafah pada tanggal 28 Juni, karena itu tanggal 9 Zulhijjah di hari Rabu bisa. Dan itulah pendapat kedua yang saya uraikan tadi. Bisa juga saudara puasa Arafah pada hari Selasa. Kalau mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa pada hari ketika jamaah haji wukuf. Jadi tidak ada masalah. Saudara berlebaran di hari Kamis, tapi kemudian puasa Arafahnya pada hari Selasa karena mengikuti jemaah haji. Bahkan ahsan, sesuatu yang baik kalau puasa di hari Selasa dan juga puasa pada hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa menambah hasanah pengetahuan kita, dan yang terutama menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan pendapat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.